Halo teman-teman, kembali di acara Ngurte Sana Sini. Edisi yang kali ini di lokasi yang sama di Nusa Pindapam. Nah, tidak hanya porang yang dibudidayakan, ini ada pisang Cavendish dan juga ada kacang Amazon, juga ada kelapa. Yuk kita kulik bagaimana proses pembudidayaan di Nusa Pindapam. Ya, kembali bertemu kembali ya Blia. Nah, episode berikut sebelumnya kita berbicara tentang porang. Nah, di sini ternyata Nusa Pindapam tidak hanya porang, ada pisang, ada kacang Amazon, ada kelapa. Terus kenapa tidak hanya satu lebih dari ini kan banyak nih pembibitannya. Jenisnya. Nah, jenisnya ya. Nusa Pindapam itu sebuah usaha kedepannya saya develop, saya kembangkan menjadi pertanian dalam arti luas. Nah, begini, dari pembenihan, pembibitan, budidaya, panen, pasca panen. Nah, yang Dewi lihat ini adalah dari sisi pembibitannya. Nah, pembibitan di Nusa Penida itu apa yang cocok kan seperti itu. Nah, tentunya jenis-jenis baru yang mempunyai nilai ekonomi. Ya, salah satu orang tadi kan mempunyai nilai ekonomi dia. Nilai ekonomi. Ya, kacang Cavendish misalnya. Pisang Cavendish juga dia pisang pasti bisa hidup karena dia sejenis dengan pisang yang lain. Tapi dia kita cari yang Cavendish karena selain lesat, rendah gula, kemudian juga dia lama busuknya dan cocok di Nusa Penida. Tetapi saya sarankan tanam di lahan-lahan yang ada keranya. Nah, kemudian saya juga buah tin. Buah tin itu sejenis dengan kalau di Nusa Penida disebut ahe. Nah, tapi dia manis ini. Nah, sejenis yang kita cari yang pasti bisa hidup di Nusa Penida. Dan saya sudah punya pohonnya. Ada 5 pohon dan sudah besar dan berbuah seperti itu. Artinya prinsip dasarnya adalah cari yang sejenis. Nah, ini saya sudah kembangkan. Saya buat sendiri, stek sendiri. Ada buah melon ini saya stek sendiri. Kemudian ada sawo, ada apa namanya, ada sandat kita stek seperti itu. Nah, di sana juga ada apa namanya, apa itu, kelapa gading. Nah, kelapa gading ini kan dibutuhkan untuk Banten, kalau di Bali kan seperti itu. Artinya Pak Dewa hanya melihat usaha saya ini adalah dari sisi pembibitannya. Nah, nanti ke depan kita lihat budidayanya. Kita akan bekerja sama dengan para petani untuk membudidayakan sesuatu. Nah, saya melihat bahwa pertanian di Nusa Penida harus dikelola dengan profesional. Pengetahuan dan teknologi harus masuk. Dan dia harus dilihat menjadi suatu usaha yang profit gitu loh. Kalau nggak profit ngapain gitu loh, itu kan jadi penting. Nah, itu menarik juga tuh Bli. Nah, jadi selama ini petani kita selalu tradisional kan. Nah, bagaimana menggiring mereka dan meyakinkan mereka dengan sistem yang Bli tadi maksud modern. Nah, gini, petani itu sebenarnya kalau saran saya tidak usahlah dikasih ilmu terlalu banyak, dikasih ajar terlalu banyak, kasih contoh saja. Contoh. Kita buat dulu yang bagus, menghasilkan yang bagus, baik yang dulu, baru mereka niru seperti itu. Nah, triknya begitu ya. Triknya begitu. Misalnya budidaya nanti, misalnya saya mengembangkan budidaya porang, kemudian budidaya porang dikombinasi dengan kacang Amazon misalnya ke depannya. Nah, nanti kan orang melihat, oh menghasilkan tidak, gitu loh. Itu yang tips yang paling benar itu bagaimana kita mendevelop atau membuat usaha pertanian ini menguntungkan bagi petani itu. Yang paling penting pemasarannya harus ekspor, karena kalau ekspor itu kan dolar dia datang ke sini dia mahal. Seperti itu. Ujungnya ke sana. Nah, nantinya masalah pisang Cavendish-nya
pemasaran gimana dulu? Yang biasa kan Pisang Cavendish Ah. sebenarnya lebih sulit pemasaran daripada ini, tetapi tidak masalah juga. Kita bisa tahu lah ya. Pisang Cavendish itu kan kebutuhannya di Nusa Penida aja kita impor pisang, tanda kutip ya impor ya. Impor pisang dari Bali daratan kan. Ya kalau restoran pariwisata bangkit lagi, janganlah pariwisata bangkit lagi. Orderan saja kita keteter kan. Dia kan lihat itu di pasar. Ya, ya. Nah tentunya, cuman masalahnya itu jangan yang dekat dengan lahan kera. Kera itu senang sekali dengan pisang. Kan? Iya, karena makan favoritnya pisang. Ya. Apalagi Cavendish, Nah, bisa sehat pisangnya. masalah gini, hama terutama di kera, Eh, pisang kan makanan favorit. Nah, bagaimana mengantisipasi daerah-daerah yang banyak keranya, Bro? nah jangan tanam pisang lah. Itu Oh. dulu, jangan tanam pisang Man- di sana. Lahannya punya segitu dia punya. Iya, makanya porang tanam di sana. Oh, perang. Gitu kan, jangan ini loh. Makanya saya katakan tadi bahwa kalau kita berbudidaya di Bali daratan, Kalimantan, itu biasa kalau dia berhasil. Yang menjadi luar biasa itu ya ketika kita bisa berbudidaya di Nusa Penida dengan keterbatasan termasuk kera tadi. Ya, makanya pengetahuan itu kan termasuk itu dia. Bahwa jangan tanam seperti itu. Baik, segitu dialog kita bersama Bapak Wayan Sukudana. Dari statementnya bahwa di Bali daratan itu bertani itu biasa, tapi ketika bertani itu di Nusa Penida menjadi luar biasa dengan keterbatasan daerah kering, air dengan segala keterbatasannya dan mampu itu menjadi luar biasa. Begitu statementnya dan kita akhiri acara ini. Sampai jumpa.